Halo Sobat Tani seluruh Indonesia, jumpa lagi di channel Dunia Tani. Sebelum mulai ada baiknya klik tombol subscribe dan like serta nyalakan lonceng agar kami dapat terus memberikan informasi untuk Sobat Tani semua. Halo Sobat Tani Indonesia, kali ini Dunia Tani akan membahas mengenai cara memilih bertani yang cocok dan menguntungkan pastinya. Tanpa basa-basi, mari kita simak bersama-sama. Sebagai petani tentunya bukan hal yang mudah untuk mendapatkan keuntungan bahkan menghasilkan uang hingga jutaan rupiah. Di balik suksesnya menjadi petani dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Berikut hal-hal yang harus dipahami sebelum mulai bertani. Yang pertama, niat, fokus dan semangat. Karena bertani harus dengan sepenuh jiwa dan raga, bertani sukses harus serius dan penuh semangat pantang menyerah. Kedua, modal. Modal adalah pintu utama dalam memulai suatu usaha termaksud bertani. Sesuaikanlah modal dan jenis tanaman dan lahan. Ketiga, pemilihan tanaman. Ini adalah faktor penentu dalam bertani. Pilihlah tanaman yang banyak diminati konsumen, nilai jual sama rata atau lebih tinggi, mudah dalam penjualannya, yang mudah dirawat, mudah dalam perawatan terhadap hama penyakit, dan tentunya low budget. Keempat, penyesuaian lahan. Lahan dalam bertani sangat berpengaruh dengan tanaman yang akan ditanam nantinya. Penyesuaian lahan terkait dengan luas lahan dan kandungan jenis tanah. Mempelajari jenis tanah sangatlah penting terhadap pemilihan jenis tanaman apa yang akan ditanam. Berikut jenis-jenis tanah. Tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50%, bahan organik 5% dan air 25%. Pengaruh letak astronomis dan geografis di Indonesia sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya warna coklat hingga kelabu. Karakteristik tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras. 2. Tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Karakteristik, warna dari tanah andosol coklat keabuan. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air dan mineral sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanah ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. 3. Tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Karakteristik tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah dan berupa gundukan pasir. 4. Tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Karakteristik, tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau dan memiliki warna hitam. pH yang dimiliki netral hingga alkalis.
Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut. 5. Tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Karakteristik, tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. 6. Tanah inceptisol. Inceptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pembentukan hutan yang asri. Karakteristik, ciri-ciri tanah ini adalah adanya horizon kambik di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya, jadi sangatlah unik. Tanah ini cocok untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. 7. Tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri tanah ini sepertinya cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Karakteristik, tanah laterit termasuk dalam jajaran tanah yang sudah tua sehingga tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun karena kandungan yang ada di dalamnya sudah banyak terkontaminasi. 8. Tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Karakteristik, ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. 9. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi dan adanya vulkanisme. Karakteristik, untuk mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, bebatuan bahkan berpasir. 10. Tanah kapur. Tanah kapur adalah berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karakteristik, karena terbentuk dari tanah kapur maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Namun bisa ditanami pohon yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati. Inilah beberapa tips dan trik dalam memulai bertani yang baik. Semoga bermanfaat buat sobat tani semua. Terima kasih. Mudah-mudahan topik kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan khususnya untuk Bapak, Ibu Tani. Jika info ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.